Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Rabb pencipta semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, utamanya adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya keimanan. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau, dan nantinya di yaumul akhir nanti kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Sahabat dermawan yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang diberkahi ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana seharusnya pemuda mengambil peran dalam perjuangan. Mendengar kata muda, tentunya yang terbersit di kepala kita adalah orang-orang dengan usia belia, dengan energi yang luar biasa, dengan kreativitas yang luar biasa, sehingga banyak di luaran sana orang-orang yang beranggapan dirinya sudah tua ketika usianya menginjak usia 40 sampai 50 tahun. Padahal semestinya usia tua dan muda tidak diukur dari berapa jumlah angka di umur kita. Ketika tubuh kita masih kokoh berdiri, ketika jiwa dan pikiran kita masih ingin terus berkontribusi dan bermanfaat, maka kata-kata tua seharusnya tidak ada di dalam benak-benak kita. Sehingga nantinya ketika usia kita memasuki usia 60, bahkan 70 tahun lebih, namun semangat atau semangat kebermanfaatan masih ada di dalam diri kita, maka kata tua hanyalah tak ubahnya isapan jempol semata. Generasi muda atau yang lebih kita kenal dengan generasi milenial sampai detik ini masih menjadi perhatian dan sorotan. Banyak di luaran sana muncul anak-anak muda yang memberi dampak luar biasa, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang mengarah pada pengeroposan moral. Hal ini tentunya tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena nasib agama ini, nasib agama Islam berada di tangan-tangan kita, tangan-tangan anak muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah ini. Lalu bagaimana seharusnya anak muda mengambil peran dalam perjuangan ini? Minimal anak muda harus memiliki 4 hal di dalam dirinya. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, anak muda haruslah menjadi generasi yang tangguh. Yang ketiga, anak muda haruslah berpikiran bahwa ia tidak mau tergolong dalam orang-orang yang merugi. Yang keempat, anak muda haruslah memiliki semangat kebermanfaatan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Anak muda haruslah memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak muda memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi anak-anak muda yang jatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Yang kedua, anak muda haruslah menjadi generasi yang tangguh. Ketika anak muda memiliki prinsip hidup yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, tentunya akan muncul generasi-generasi muda yang bermartabat, yang solih dan mensolihkan, yang bermanfaat bagi umat. Yang ketiga, anak muda haruslah memiliki pemikiran bahwa ia tidak ingin menjadi golongan orang-orang yang merugi. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia termasuk orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
serta orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ketika seluruh anak muda di muka bumi ini berpegang teguh pada Quran surat Al-Asr ini, maka tidak ada lagi anak-anak muda yang melakukan hal-hal negatif di luaran sana. Anak-anak muda tentunya ingin selalu berkontribusi dalam perjuangan dakwah ini, ingin menebarkan manfaat dimanapun ia berada, ingin mensolihkan, ingin beramal solih, ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Quran surat Al-Asr ini kemudian ditekankan lagi. Terdapat 5 perkara sebelum 5 perkara yang harus menjadi pegangan hidup kita. Yang pertama adalah sehat sebelum sakit. Yang kedua adalah muda sebelum tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Yang kelima, yaitu hidup sebelum mati. Ketika kita bisa mengamalkan kelima ini, kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita sebelum sakit kita. Karena ketika kita sehat, banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika kita sehat dibanding kita sakit. Kemudian muda sebelum tua. Masa muda ini adalah masa yang sangat dapat kita manfaatkan untuk menebar kebaikan di mana-mana. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Ketika orang beranggapan kaya adalah diukur dari materi, ketika orang mengatakan aku kaya ketika aku sudah memiliki Alphard dan lain sebagainya, atau hartaku tidak habis 7 turunan, itu dikatakan kaya, ternyata itu salah. Banyak orang di luaran sana yang bertitel atau berstatus miliarder, tapi dia masih merasa miskin karena mereka masih mengejar dunia. Semoga kita bukan termasuk golongan-golongan orang yang seperti itu. Yang keempat yaitu lapang sebelum sempit. Ketika kita masih diberikan Allah kelapangan, waktu, kesempatan untuk berbuat baik, maka kita harus menggunakan sebaik-baiknya, karena kelapangan itu tidak akan datang kembali ke kita ketika kita melenakan begitu saja. Yang kelima yaitu hidup sebelum mati. Ketika kematian tidak bisa kita prediksi, hanya Allah lah yang tahu kapan kita akan dipanggil, kapan kita akan kembali. Sehingga sejatinya kita harus bisa memanfaatkan waktu kita yang entah kapan habisnya, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, kita gunakan untuk berbuat amalan-amalan yang solih, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu anak muda harus memiliki semangat kebermanfaatan. Ketika anak muda berpegang teguh memiliki semangat kebermanfaatan, maka tak memandang apapun latar belakangnya ataupun backgroundnya, kita semua dapat menebar kebermanfaatan. Kita yang bergerak di bidang medis dapat membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang yang berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, dan tenaga medis lainnya menjadi penyambung uluran tangan Allah untuk memberi kesembuhan kepada orang-orang. Kita yang bergerak di dunia pendidikan memiliki manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi sosok-sosok yang mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya hebat akalnya saja, namun juga baik akhlaknya. Kita yang berprofesi menjadi TNI, Polri, dan lain sebagainya juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita ketika kita mensolihkan diri kita, sehingga kita dapat menebar kebaikan-kebaikan ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dan bisa mengambil peran dalam perjuangan dakwah ini, sehingga kita bisa mengamalkan keempat hal tadi, mengusahakan untuk ada di dalam diri kita masing-masing. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya dari hari ke hari. Sebelum saya menutup materi pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ke pasar minggu membeli ketupat, berbuat salah meminta maaf. Kalau mau hidupmu manfaat, jangan ragu untuk berwakaf. Cukup kesekian yang dapat saya sampaikan. Segala kehilafan tentunya milik saya pribadi, dan segala kebenaran dan kebaikan yang saya sampaikan tentulah dari Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuka kesempatan wakaf untuk pendirian asrama santri SMPIT PPTH Ulil Albab Karanganyar. Insya Allah dalam waktu dekat Yayasan di Ulil Albab Karanganyar akan melakukan pengembangan pembangunan asrama santri dengan rincian 1 asrama santri putra dan 1 asrama santri putri. Lokasi pembangunan insya Allah akan dilaksanakan di Kompleks SMPIT PPTH Ulil Albab yang terletak di Desa Ngakli RT 2 RW 8 Kelurahan Selokaton Kecamatan Kondangrejo Karanganyar dengan total nilai 4,9 miliar rupiah.
Kami menerima wakaf dari Bapak Ibu dengan nominal seberapapun. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Donasi bisa dikirim pada rekening berikut dan konfirmasi pada nomor berikut.